jadi kayak mau datang pas ujian juga sebenarnya nggak masalah. Asal bisa lulus. Kita juga harus bikin jadwal belajar kita sendiri kalau gitu. Jadi kayak kita diberi kebebasan lebih untuk kayak ngatur pace belajarnya kita nyamannya belajar yang kayak gimana gitu. Jadi kayak nggak terpaku sama satu sistem doang. Wawancaranya itu kita ngomong bahasa Inggris juga nggak sih itu? Iya, bahasa Inggris juga. Iya, semuanya bahasa Inggris. Awal sampai akhir dong. Iya. Halo, selamat datang di Podcast Advokasi. Kali ini kita kedatangan teman kita, mungkin bisa perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, aku Anissa Febriana Putri, biasa dipanggil Anissa atau Ana. Sekarang menjadi mahasiswi di semester 6 di Teknik Informatika STIMIK Palangkaraya. Dan semester lalu saya mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu awardee di University of Padua di bawah naungan program Indonesia International Student Mobility Award atau biasa disingkat ISMA. Salam kenal. ISMA ya, itu tahun 2023. Iya betul. Pendaftarannya tahun 2023 juga. 2023. Di tahun. Oh. Ya, di tahun yang sama. Iya. Karena aku kan pernah dengar kamu tuh orangnya pernah daftarnya di tahun 2022 ya. Bukan ya? No, di 2023 tapi di awal tahun. Jadi mungkin kayak informasi dari apa ya? Gak apa-apa. Sibukannya ngapain? Selain kuliah, pasti kuliah dong. Iya. Sibukannya? Mostly kuliah sih, sama nyusun laporan pertanggungjawaban LPJ ISMA, sama lagi berusaha buat menyesuaikan diri sama cuaca, dan agak sempat kemarin semingguan tuh kayak agak jet lag, jadi kayak jam tidurnya kebalik. Iya sih. Jadi kayak ya itu agak susah buat adaptasinya. Nah, kita berbicara soal ISMA nih. Nah, teman-teman yang lain kan mungkin nggak tahu nih apa itu ISMA. Mungkin bisa dijelaskan sesederhana mungkin lah dari kamu ya. ISMA itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi ISMA itu adalah program di bawah naungan Kemendikbud, di bawah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi program ini tuh kayak beasiswa skema dari Kemendikbud yang memberi kesempatan untuk mahasiswa Indonesia buat bisa merasakan pendidikan di luar negeri selama 1 semester. Ya, jadi ya, dan ini juga yang bisa berpartisipasi di sini nggak cuman S1 aja, tapi kayak vokasi juga bisa. Gitu. Nah, kenapa sih bisa tertarik banget tuh sama yang namanya ISMA? Jadi aku emang sebenarnya dari kecil itu punya angan-angan pengen mencoba pendidikan di luar negeri, Kak. Jadi jadi awalnya sebenarnya kayak pengen nyiapinnya tuh dari mulai S2. Tapi waktu kebetulan kemarin kayak gak sengaja ngelihat ada kesempatan lewat program ISMA ini, jadi ya awalnya mencoba buat sebagai latihan kayak gimana sih prosesnya, apa aja yang perlu disiapin gitu. Jadi sebenarnya cuman niatnya pengen coba aja, jadi kayak nggak ada ekspektasi sama sekali buat bisa lolos di percobaan pertama, tapi alhamdulillah bisa lolos. Bagus. Nah, dari ISMA tuh itu kan memang berkesempatan untuk membawa seorang mahasiswa untuk bisa merasakan menjalani pendidikan di luar negeri tuh. Iya betul. Selama yang kamu rasakan, ada manfaatnya nggak sebenarnya? Manfaatnya, jujur cukup lumayan sih. Jadi kayak karena kan pendidikan di sini sama di sana kan beda ya sistemnya. Jadi kalau di sana cenderung kayak lebih, bisa dibilang agak sedikit lebih santai mungkin, karena kayak ya kehadiran waktu di kelas itu pertama itu nggak dihitung, kebanyakan kelas itu nggak dihitung, jadi kayak mau datang pas ujian juga sebenarnya nggak masalah. Asal bisa lulus ya. Cuman ya itu kayak kita harus menyesuaikan kayak pace belajarnya kita. Kalau misalkan pengen nggak ikut kelas tiap hari tiap jadwal gitu, kita juga harus bikin jadwal belajar kita sendiri kalau gitu. Jadi kayak kita diberi kebebasan lebih untuk kayak ngatur
pace belajarnya kita nyamannya belajar yang kayak gimana gitu. Jadi kayak nggak terpaku sama satu sistem doang. Gitu sih. Iya. Nah, mungkin ini kan kamu sudah punya pengalaman dari situ. Teman-teman yang lain mungkin yang menonton ini pasti pengen dong. Aku pengen nih ikut ISMA. Pengen mencoba rasanya kuliah di luar negeri. Nah, mungkin kamu bisa jelasin ke teman-teman itu gimana sih proses pendaftarannya? Oke, jadi apa aja yang perlu dilengkapin? Jadi pendaftarannya sebenarnya cukup, bisa dibilang cukup panjang, tapi nggak panjang-panjang banget juga. Jadi kayak ya lumayan lah. Jadi kalau yang buat pas seleksi pertama kali itu kita seleksi berkas kan. Jadi kita pertama itu diminta untuk mengumpulkan sertifikat English Proficiency Test. Jadi kayak itu tesnya kan kalau untuk sarjana itu dikasih ada 3 pilihan. Pertama itu IELTS, TOEFL IBT sama Duolingo English Test. Kebetulan aku ngambil yang Duolingo English Test karena paling murah. Jadi ya dan karena aku pertama kali kan ikut apa kayak nyoba buat ngetes diri sendiri lewat English Proficiency Test, karena kayak sebelumnya aku belajar bahasa Inggris cuma dari sekolah doang. Jadi ya cukup persiapannya juga cukup menguras emosi dan tenaga. Jadi tapi lewat proses itu juga aku ngerasa kemampuan bahasa Inggrisku lumayan naik drastis, karena sebelumnya kan aku cukup struggle sama listening kan, kayak agak tapi setelah belajar buat nyiapin tes itu, justru aku paling pede sama listening. Jadi di antara semua jenis soal, jadi aku lebih pede sama listening gitu ya. Jadi itu yang pertama, yang English Proficiency Test. Terus yang kedua itu ada beberapa berkas dari kampus, kayak surat rekomendasi, terus surat dari Kaprodi juga, sama esai. Jadi di esainya di sini juga ditulisnya di bahasa Inggris. Ada 4 pertanyaan tentang kayak perkuliahan, terus kayak rencana kalau misalkan keterima nanti mau melakukan apa di sana, kayak gitu. Sama ada soal kesehatan juga dibahas di esai. Dan ya dari seluruh rangkaian seleksi awal yang paling menguras tenaga tuh menurutku di esai sih, kayak ya jadi itu ya apa nih mau jawab nih. Iya, makanya jadi karena itu kan full English kan, jadi aku sebelumnya belum pernah nulis kayak jawab pertanyaan yang full sebanyak itu English semuanya. Terus setelah seleksi berkas pertama itu, kalau saya ingat aku kayak ada diminta buat masukin resume juga, kayak kita pengalaman organisasi, publikasi segala macam kayak gitu. Sama ada tes kebinekaan, itu kayak kurang lebih kayak pelajaran PKN pas sekolah. Nah setelah itu nanti kita tinggal nunggu pengumuman selanjutnya buat buat seleksi wawancara. Jadi kayak sebelum ke seleksi wawancara itu bakalan ada pengumuman seleksinya dulu. Jadi kalau misalkan udah dinyatakan lolos, baru kita lanjut ke wawancara. Ya, terus setelah wawancara, baru deh nanti ada pengumuman akhirnya keterima atau tidaknya. Nah, wawancaranya itu kita ngomong bahasa Inggris juga nggak sih itu? Iya, bahasa Inggris juga. Iya, semuanya bahasa Inggris. Awal sampai akhir dong. Iya, semuanya bahasa Inggris. Ya memang harus jago bahasa Inggris gitu kalau mau daftar. Karena kan dari wawancaranya aja kita udah dengar full bahasa Inggris nih. Iya. Apakah memang harus jago banget? Sebenarnya kalau jago banget kayaknya nggak harus ya, soalnya kan kayak aku juga sebenarnya awalnya nggak sejago itu juga, kayak cuman ya basic pelajar, kayak aku tuh jagonya di pelajaran sekolah doang. Kalau di luar aku nggak bisa kalau dulu ya. Jadi aku mulai dilatihnya itu waktu persiapan awal yang pas IPT itu. Jadi sebenarnya nggak perlu harus jago, karena bisa diasah selama
persiapan itu tadi, di seleksi itu tadi. Jadi sebenarnya bisa terasah sepanjang jalan, kayak asal udah ada basic dan ada niat kuat pengen belajar. Nah itu Nanti guys, nggak apa-apa. selagi ada kemauan bisa diasah. Betul. Nah ini kan kalau kita pertukaran pelajar pasti harus ada negara yang dituju dong. Iya benar. Pasti harus ada dong. Iya. Nah itu apakah kalau dari misal kita meng-apply negara yang dituju nih, apakah kita harus memang bisa bahasa negara yang dituju gitu? Oh jadi sangat disarankan kalau bisa ada basic sedikit, kayak paling nggak beberapa kosakata kecil aja deh, soalnya ya itu bakal ngebantu banget. Karena apalagi kalau misalkan di negara yang nggak bahasa Inggris kan, yang bahasanya bukan bahasa utamanya bahasa Inggris, itu kayak kalau misalkan kita lagi di jalan atau kayak lagi di halte bus, kita ngelihat rambu-rambu gitu kan, kayak itu pada pakai bahasanya mereka kan. Jadi kayak kalau misalkan kita pertama datang kita nggak tahu apa-apa, buta banget, itu susah sih ya. Jadi kayak mungkin bakalan lebih mudah buat adaptasi kalau misalkan bisa ada sedikit basic. Tapi ya kita punya Google Translate sih sebenarnya kan, ada Google Lens sih, cuman kayak ya lebih bagus kalau emang bisa, karena kalau cuman rely sama Google Translate kan agak ya kan karena bisa salah juga. Jadi ya gitu. Tadi untuk bicara masalah dokumen udah ya, itu ya untuk tadi negara yang dituju juga. Ini ada pengalaman nggak dari yang kenapa kan tadi aku bertanya apa kita harus bisa bahasa Inggris? Ada pengalaman nggak selama kamu di sana tuh gara-gara kamu nggak tahu bahasanya mungkin? Yang mana aja berbagi dong. Banyak sebenarnya. Jadi karena kan aku kan di Padua, jadi kayak di Padua itu kan sebenarnya kayak kotanya agak bukan kayak kota gede yang banyak banget turis atau kayak orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi kebanyakan warga sekitarnya itu juga jarang banget ada yang bisa bahasa Inggris. Jadi kayak kalau misalkan kita lagi mau beli tiket buat naik bus, itu kan belinya di kayak toko, kayak warung gitu, kayak warung di pinggir jalan. Nah itu biasanya tuh petugasnya nggak bisa bahasa Inggris, jadi kayak mereka kayak apa ya, beberapa tuh ada sempet nemu yang agak judes gitu sih, cuman kayak ya kita bisa pakai Google Translate, masih bisa diketik ininya pertanyaannya gitu. Tapi overall masih bisa sih. Cuman gitu. Jadi Padua itu memang bukan kota yang besar ya, kota kecil ya. Enggak yang kecil-kecil banget sih, cuman kayak lebih memang nggak ada, kayak sama aja ya kayak di Indonesia ya hitungannya ya. Iya. Nggak semua kota yang orangnya banyak yang bisa bahasa Inggris. Iya benar, jadi kak banyak bahasa lokal. Oke. Oh ya, itu di ISMA itu untuk menuju satu universitas aja atau kalau kita apply maksudnya, untuk kita apply-nya itu untuk satu universitas saja atau kita bisa memilih beberapa gitu? Kalau waktu tahun aku kemarin itu kita dikasih 2 pilihan, ada pilihan pertama, pilihan kedua. Tapi kalau untuk tahun ini kayaknya ada 3 deh, kalau nggak salah denger, kalau informasiku nggak salah kayak ya. Jadi kita diberi beberapa option gitu. Dan ingat guys, ada 3 opsi, bisa 3 pilih negara. Oke. Nah, kalau kamu nih kemarin daftarnya di apa aja? Nge-apply-nya di mana aja nih? Kalau aku kemarin di pilihan pertama di Padua, University of Padua. Terus di pilihan kedua itu Korea University. Korea University. Oke. Dan yang keterima di Padua. Ya. Agak unexpected sebenarnya, karena kayak waktu di wawancara juga aku lebih banyak ngebahas soal Korea karena kayak terus juga waktu di resume kan ada kayak kolom buat masukin apa sih, kayak ke semacam kayak level kemampuan bahasa asing selain bahasa Inggris gitu kan. Di situ aku masukinnya Korea, jadi aku nggak banyak nonton drakor. Nah, kamu tadi bilang kita dikasih kesempatan belajar di sana selama 1 semester. Iya benar. Tiap negara kan musimnya beda-beda nih. Oh iya benar. Nah,
kalau kayak di Indonesia satu semester itu hitungannya 6 bulan. Nah kalau di Padua kemarin itu satu semester berapa bulan? Kalau aku kemarin kebetulan di autumn semester itu ada 5 bulan dari September sampai ke Februari. Jadi 5 bulan itu aja aktif kuliahnya? Iya, ini kayak 2 bulan terakhir juga kayak lebih banyak diisi sama ujian, jadi kayak aktifnya sebenarnya kurang lebih kayak sampai Desember. Iya, sebelum Natal. Jadi bulan-bulan terakhir di Januari, Februari itu ujian. Iya, biasanya ada beberapa yang masih ada kuliah juga, cuman kayak kebanyakan ujian. Iya. Oke. Kemudian, nah ini kita masuk ke pengalamanmu nih. Dari kamu yang sudah kamu lihat di Padua, pendidikan di Itali, di luar, sama pendidikan di Indonesia. Apa aja menurutmu ada yang perbedaan dari situ? Perbedaannya, yang pertama yang aku bahas tadi sih kayak soal kehadiran itu, jadi kayak kita bisa dapat kebebasan buat milih, kayak buat bikin jadwal belajar kita sendiri. Kalau misalkan lebih nyaman sama pace-nya sendiri, jadi kayak nggak harus terfokus sama satu sistem, kayak gitu. Terus juga kayak kalau ujian itu kita harus daftar, kita harus booking. Iya, jadi kita harus booking sesi. Jadi biasanya ujian itu ada beberapa sesi, kayak ada sesi 1, sesi 2. Jadi kayak biasanya harinya beda lumayan jauh gitu, kayak bisa semingguan. Jadi kalau misalkan mau daftar di sesi yang pertama, kita harus daftar lewat web kampus dulu. Ini sebenarnya ini juga aku sempet kelewat sih waktu pertama kali ujian di mata kuliah data akses itu, kayak itu dia kayak ujiannya kan sistemnya kayak UTS gitu kan ya, tengah semester itu aku waktu itu masih bingung kan sama sistemnya, jadi aku hampir gak dibolehin masuk. Ya, jadi tapi untungnya profesornya baik sih, jadi kayak masih boleh tetap daftar last minute gitu. Wow. Booking unik ya. Baru tahu sekarang pendidikan bisa di booking. Biasa. Oke, ini kita balik ke pengalaman pribadimu nih. Selama di sana, culture shocknya kamu selama kamu tinggal di sana. Sebenarnya kalau culture shock sebenarnya nggak terlalu banyak sih, karena kayak kurang lebih kayak hampir sama kayak di sini, tapi nggak yang beda, nggak yang sama banget juga. So kayak kalau aku pribadi, karena aku kan belum pernah nyobain transportasi umum kan, karena aku dari lahir sampai sekarang di sini terus, di Bangka terus, jadi culture shock pertama di transportasi umum. Tapi mungkin kalau teman-teman yang udah familiar sama transportasi umum mungkin nggak bakal terlalu kaget ya, tapi kayak aku personally lumayan agak shock di bagian situ, karena kayak harus kayak ngafalin stopnya di mana, harus tahu jadwal busnya datang jam berapa kayak gitu, dan harus biasa kan estimasi jalan dari asrama ke kampus itu kayak sekitar setengah jam, 30 menitan gitu. Dan kampusnya juga kayak, karena ini kan kayak city based kampus kan, jadi kayak nggak cuma satu ini doang, kayak kampusnya nggak cuma di satu area doang, tapi kayak misah di penjuru kota gitu. Jadi kayak biasanya kalau mau ada kelas harus siap-siap kayak sejam atau 2 jam sebelumnya buat ngejar bus dulu. Belum lagi kalau misalkan busnya telat gitu, wah gitu sih. Terus kayak karena di sana kan banyak pejalan kaki sama yang naik sepeda. Jadi pas awal aku sempat agak bingung buat tempat jalan di trotoarnya, karena kan ada jalan buat sepeda, ada jalan buat pejalan kaki kan, dipisah gitu. Nah aku awalnya kayak, karena aku nggak tahu pejalan kaki itu harusnya di sebelah mana, jadi kayak aku sering diklaksonin sama orang kayak yang naik sepeda gitu, dan di bel gitu karena mereka mau lewat. Artinya transportasi umumnya ya? Iya, mostly. Dari kecil ya? Iya, belum pernah. Umur berapa gitu? Nggak ada ya? Iya benar. Tuh sih. Aku juga ada pengalaman sih sebenarnya kayak gitu. Di kota-kota besar aja, contohnya kita di Jakarta. Aku dulu pernah tinggal sama om itu di Kalibata.
mau ke pusat kota. Mhm. Nah, di Kalibata itu kan kalau keretanya kereta api lagi jadul banget ya guys ya. KRL. Di kereta itu Heeh. kami di stasiun Mangga 2. Mhm. Stasiun Mangga 2. Ke pusat kota itu kan stasiun akhirnya, aku lupa juga ya stasiun akhirnya. Lama banget. Pokoknya aku pernah kelewatan satu stasiun. Dan itu Oh. bingungnya luar biasa. Saking nggak tahunya ya. Ya memang itu pengalaman yang Benar. bikin kaget sih sebenarnya. Apalagi kayak kita di Palangkaraya ya. Benar. Dan cuaca juga. Itu aku juga Benar, shock iya. banget. Pasti berbeda dong. Eropa Iya. dengan Cuaca. Asia, apalagi kita Asia Tenggara. Iya, kayak Kita tidak punya musim dingin, Benar. Mereka ada. Dari pengalaman lagi apa yang sudah kamu pelajari yang banyak? Mungkin maksudnya dipelajari itu yang nggak bisa kamu dapat di sini. Ya, jadi kalau aku pribadi sebenarnya karena aku pertama kali hidup sendiri kayak jauh dari orang tua, jadi aku belajar banyak soal gimana caranya survive kayak tanpa di backup sama orang tua di rumah. Jadi kayak aku harus nge-manage semuanya sendiri, kayak gimana kehidupan sehari-hariku, kayak ya sih kayak agak lebih bebas, tapi jujur pas awalnya agak bingung kayak aku harus ngapain karena biasanya kan aku cuma ngikut kata orang tua aja, tapi kayak sekarang harus semuanya ngatur sendiri, jadi ya agak bingung di bagian situ. Terus kayak aku juga ketemu banyak banget orang yang backgroundnya sangat diverse, kayak itu sih yang mungkin yang gak bakalan aku bisa dapetin kalau di Indonesia. Jadi kayak aku jadi tahu kalau ternyata dunia tuh beneran luas banget, kayak ada beraneka macam orang dari berbagai background, dan aku juga dapat banyak banget insight dari mereka, kayak sudut pandangnya mereka kayak gitu. Dan juga ya kayak ya sih mostly itu sih kayak itu relasi sama orang-orang di sana, kayak banyak banget orang yang backgroundnya sangat-sangat beda dengan orang-orang yang aku temuin selama di sini gitu. Mungkin ada banyak ya, cuma yang kamu yang bisa kepikiran di saat ini cuman itu, kayak budayanya juga banyak. Nah, kita balik ke pertanyaan, kamu kan pasti di sana butuh namanya untuk kebutuhan hidup. Oh ya benar. Nah, kebutuhan hidup di sana itu gimana? Untungnya kalau di Padua kebutuhan hidup tuh nggak terlalu mahal, nggak semahal di kota-kota besar yang lain. Jadi kayak ya lumayan ini sih affordable banget dibandingin sama di kota-kota lain. Jadi walaupun sebenarnya aku kebanyakan kalau lagi belanja bulanan kan aku cuman main ke supermarket yang di dekat asrama. Nah sebenarnya supermarket yang itu tuh di Padua terkenalnya sebagai kayak supermarket yang lumayan mahal gitu loh. Tapi mahalnya di sana pun kayak masih affordable kalau dibandingin sama yang lain kayak gitu. Jadi aman sih, kebutuhan hidup nggak ada yang affordable-nya itu kalau dibandingin dengan Indonesia beda dong. Tentu saja beda. Jangan bersembunyi-sembunyi di kata-kata itu. Sudah bisa disebut affordable, bukan artinya sama di Indonesia ya. Betul, tapi cukup kok, biaya hidupnya sangat cukup. Kemudian ini kan kamu sudah punya pengalaman di ISMA nih. Iya. Kamu ada tujuan lain nggak kalau setelah ISMA ini? Kan sudah selesai nih ISMA. Sudah selesai. Ada tujuan selanjutnya mungkin? Sebenarnya itu sih kayak aku pengen lanjut S2 ya, tapi kayak kalau untuk sekarang mungkin mostly kayak fokus sama kuliah dulu. Selesai ya, benar. Sebenarnya aku juga mau sih, sebenarnya S2 aku juga mau. Pengen setelah ini lulus langsung S2. Maunya langsung S2, cuman nanti kita pikirkan lagi. Takut ini ya, terlalu overqualified segala macam. Mungkin teman-teman yang termotivasi untuk mendaftar ISMA
bisa belajar dari pengalaman dari Anissa tentang eh, tahap-tahapnya dia di ISMA, pengalamannya di ISMA. Mungkin Anissa bisa beri motivasi ke teman-teman yang mau mendaftar ISMA mungkin. Motivasi. Jadi kalau dari aku sih jangan takut duluan, karena jangan minder sebelum maju, karena kita nggak tahu kan kayak rezeki kita ada di mana. Jadi kayak mending coba aja, kayak jangan kayak beralasan kayak aku bahasa Inggrisku masih belum bagus, aku kampusku nggak terkenal kayak dan segala macamnya. Jadi coba dulu aja, karena kayak nggak ada yang nggak mungkin kan. Karena kalau misalkan nggak dicoba, kita nggak bakal tahu kan hasilnya kayak gimana. Kayak cuman bisa nebak-nebak doang. Jadi just try. Oke, terima kasih Anissa sudah mau hadir di acara podcast kita kali ini. Terima kasih. Stay tune terus buat teman-teman yang ingin tahu isu-isu atau kita mengundang orang-orang inspiratif lainnya di channel ini. See you guys, see you next time.